Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan berkegiatan tematik mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu hubungan antara satuan waktu ya. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Berdoa selesai, yuk kita belajar sama-sama. Sekarang mari kita belajar membaca jam ya. Perhatikan jam berikut ini. Nah, pada jam tersebut terdapat jarum jam yang lebih panjang berwarna merah dan jarum pendek berwarna biru. Nah, jarum panjang yang berwarna merah merupakan jarum yang menunjukkan menit. Lalu jarum pendek yang berwarna biru adalah jarum yang menunjukkan jam. Nah, kemudian cara penulisannya seperti berikut. Nah, di sini bagian belakang terdapat 2 angka menunjukkan menit, sedangkan bagian depan juga terdapat 2 angka menunjukkan jam. Nah, kemudian cara bekerjanya adalah yaitu yang pertama, jarum jam setiap bergerak ke sebuah angka maka angka tersebut menunjukkan jamnya. Nah, ini kita akan bahas jarum jamnya ya, yang pendek atau yang berwarna biru. Nah, kalian bisa lihat jarumnya yang berwarna biru. Nah, jarum pendek itu menunjukkan angka berapa? Angka 1, berarti menunjukkan jamnya itu jam 1 ya. Lalu kalian lihat lagi. Nah, jarum pendeknya itu ke angka 2 menunjukkan jam 2. Paham sampai sini? Ya. Nah, apabila jarum pendeknya ke angka 6 maka menunjukkan jamnya itu jam 6. Ya, itu cara kalian melihat jarum pendek atau jam ya. Lalu kita bahas yang jarum yang menit atau yang panjang. Aturannya yaitu penghitungannya dimulai dari angka 12 ya, dimulai dari angka 12. Jadi angka 12 itu 00. Nah, setiap bergerak 1 strip berarti menunjukkan 1 menit. Setiap 1 angka maka 5 menit. Nah, jika 2 angka menjadi 10 menit dan seterusnya. Nah, jadi setiap jarum panjangnya menunjukkan angka berarti 5 menit ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, jarum panjangnya itu mengarah angka berapa? Tidak mengarah angka ya, tapi menunjukkan ke arah strip. Nah, berarti angka strip itu, 1 strip itu 1 menit atau 1. Nah, berarti kita tulis di menitnya itu angka 01. Berarti menunjukkan jamnya itu jam 6 lewat 1 menit. Nah, bagaimana kalau jarum panjangnya ke arah angka 1? Nah, kalian lihat, nah setiap 1 angka maka 5 menit. Nah, berarti dari angka 12 ke angka 1 itu 5 menit ya. Jadi setiap 1 angka itu 5. Nah, kalau misalkan kedua angka menjadi 10 karena setiap 1 angka itu 5. Nah, lihat jarum jamnya itu angka 2. Nah, 5 dikali 2 yang hasilnya 10. Jadi kita lihat jamnya ini di gambar tersebut yaitu jam 6 lewat 10 menit. Lalu apabila jarum panjangnya ke angka 6, maka kalian tinggal dikalikan saja. 5 dikali 6 hasilnya 30. Nah, berarti jam menunjukkan jam 6 lewat 30. Nah, itu cara membaca jam ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada 2 sistem yang biasa digunakan dalam menuliskan waktu atau jam. Yang pertama, sistem 24 jam. Ya, sistem 12 jam, yaitu sistem 12 jam adalah jangka waktu 24 jam sehari yang dibagi menjadi 2 waktu. Yaitu antara jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang bisa disebut antemeridium atau IM. Lalu antara jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam bisa disebut postmeridium atau PM ya. Contohnya seperti ini, jam 5 pagi atau biasa kita sebut 5 AM ya, atau 5 IM.
Lanjut lagi ke jam 5 sore ya, atau bisa disebut juga 5 PM atau 5 PM. Nah, biasanya sistem ini digunakan di luar Indonesia ya, di luar negeri, negara-negara lain. Nah, kemudian sistem yang kedua yaitu sistem 24 jam. Ya, yang dimana standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam lagi dan dibagi menjadi 24 jam ya. Contohnya misalkan dari jam 1 siang. Nah, arah jarum jamnya itu kan jam 1 kan, jarum pendeknya itu angka 1 kan. Dan jarum panjangnya itu angka 12. Nah, 12 itu menunjukkan menit. Nah, kalau 12 itu menjadi 00 dan angka 1 ini, nah apakah angka 1 apakah angka yang lain? Nah, karena sistemnya sistem 24 jam yang dimana jam 12 itu 00, jam 1 itu jam 1 malam, maka jam 12 1 siang, jam 1 siang itu menjadi jam 13.00. Karena jam 12 habis jam 12 itu jam 1 kan. Nah, jam 1 itu tidak menunjukkan angka 13 ya. Jadi kenapa? Karena bisa jadi 13 karena 12 ditambah 1 jam jadi 13. Begitupun contoh selanjutnya kayak jam 5 sore. Nah, kalian tambahin aja 1 jam. Dari jam 12 sampai ke angka 5 itu tambah berapa? Tambah 5. Jadi 17. Ya, jadi jam 12 tambah 5 itu 17. Jadi 12 tambah 5 jam. Nah, itu seperti itu ya untuk sistem waktu ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada 6 gambar jam. Nah, gambar yang pertama yaitu menunjukkan jarum panjangnya itu angka 12 dan jarum pendeknya itu angka 3. Yang menunjukkan jam 3 ya. Nah, untuk pagi hari yaitu jam 3.00. Lalu di siang harinya ya atau mau ke sorenya yaitu jam 15.00. Nah, lanjut lagi ke gambar yang kedua. Nah, kalian bisa lihat di sini jarum pendeknya itu menunjukkan ke arah di antara jam 6 dan jam 7. Dan jarum panjangnya itu ke arah angka 6. Nah, kita tentukan dulu jarum pendeknya. Nah, di antara jam 6 dan 7 kita tulis jam 6 karena belum jam 7. Kalau di antara jam 6 jam 7 masih tetap jam 6. Dan kalau di antara ya berarti kita tulis jam 6 jamnya. Lalu jarum panjangnya itu ke angka 6 pas. Maka 5 dikali 6 itu 30. Jadi pukul 6.30. Itu untuk paginya dan sore akan ke malamnya itu jam 18.30. Kita lanjut ke gambar yang ketiga ya, yaitu jarum pendek itu menunjukkan angka 10 di antara angka 10 dan angka 11. Nah, berarti angka 10 ya. Dan jarum panjangnya itu ke angka 9. Maka tinggal dikalikan saja 5 dikali 9 45. Yang menunjukkan jam 10.45. Nah, ini untuk paginya. Dan untuk waktu selanjutnya itu ke malam harinya ya, yaitu jam 22.45. Kita lanjut lagi gambar yang keempat, yaitu diantara jam angka 1 dan angka 2 kita tulis angka 1 karena diantara. Lalu jarum panjangnya ke angka 3 dikalikan 5 saja, 5 kali 3 15. Jadi jam 1.15. Ini untuk paginya. Dan siangnya itu jam 13.15. Lalu ke gambar kelima. Nah, ini jarum pendeknya itu pas ke angka 2. Tapi jarum panjangnya itu ke angka 4. Nah, berarti 4 dikali 5 yaitu 20. Berarti jam 2:20. Itu paginya. Dan siangnya itu hampir mau ke soreannya itu 14.20. Nah, yang terakhir, gambar terakhir itu jarum pendeknya itu jam 8. Dan jarum panjangnya itu melebihi satu angka ya, angka 1. Tapi jarum panjangnya itu menempati satu strip. Jadi 5 menit tambah
1 jadi 6. Jadi jam 8 lewat 6. Atau malamnya jam 8 malam jam 20 lewat 6. Nah, itu bagaimana cara menentukan arah jarum jam dan membaca jam ya. Kita lanjut. Alat apa sajakah yang bisa digunakan untuk mengukur waktu? Yang pertama yaitu jam pasir ya, alat-alat untuk mengukur waktu. Lalu arloji atau jam dinding. Kemudian jam dinding ya. Maksudnya tadi yang arloji itu jam tangan. Nah, yang ketiga itu jam dinding ya, maaf. Lalu ke gambar selanjutnya itu stopwatch dan jam digital. Nah, itu macam-macam alat-alat untuk mengukur waktu atau melihat waktu ya. Sekarang mari kita belajar satuan waktu. Yang pertama yaitu detik. Nah, itu satuan waktunya itu pertama detik, kedua menit, lalu jam, hari, minggu, bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Nah, itu contoh-contoh satuan waktu ya. Nah, di sini ada tanda kurungnya. Jadi setiap 1 menit itu 60 detik dan 1 jam 60 menit. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, dan 1 tahun 12 bulan ya. Dan 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun, dan 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad 100 tahun, dan 1 milenium itu 1000 tahun ya. Nah, itu contoh satuan waktunya. Lalu kita lanjut ke konversi satuan waktu. Di sini Bapak akan memberikan contoh. 1 jam yang tadi Bapak sebutkan sama dengan 60 menit. Lalu 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 1 jam akan ditotalkan ke detik yaitu 3600 detik ya. Nah, di sini ada beberapa konversi satuan waktu yang penting, di mana 2 jam. Nah, sama halnya 2 jam nih, kita tulis angka 2 akan dikalikan berapa? 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit, maka 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Lalu 3 jam. Nah, di sini 3 dikali 60 yaitu 180 menit. 4 jam, 4 dikali 60 yang dimana hasilnya 240 menit. Lalu 5 jam, 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. 6 jam, 6 dikali 60 menit. Jika jam diganti menit ya, caranya seperti ini, yaitu 6 kali 60 360 menit. 7 jam sama dengan 7 dikali 60 menit sama dengan 420 menit. Lalu 8 jam 8 dikali 60 menit, maka hasilnya 410 menit, dan seterusnya. Nah, ini cara kalian bagaimana menentukan jam ke menit ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, masih ke konversi satuan, kita akan menghitung ya. Tadi kan kita sudah berhitung dari jam ke menit. Tapi apabila Bapak akan memberikan soal jam dan menit. Nah, ada 2. Nah, 1 jam 20 menit sama dengan ke menit. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya sih caranya hampir sama seperti satuan panjang, satuan jarak. Nah, kita tulis dulu jamnya. Nah, jam itu sama menit. Nah, ada 2 satuan waktunya. Nah, hampir sama caranya seperti satuan jarak dan panjang, hanya berbeda satuannya, yaitu pertama kalian pisahkan dulu 1 jam plus 20 menit. Setelah itu, nah baru kalian ganti jamnya ke menit. Nah,
Yang plus 20 menit itu karena tidak usah diganti karena sudah menjadi menit. Yang kita harus ganti itu jamnya, dari jam ke menit. Nah, 1 jam itu berapa menit? Nah, kalian bisa lihat di tabel satuan waktu ini. Nah, 1 jam itu 1 dikali 60 yang hasilnya 60 menit. Berarti 1 jam dikali 60 yang hasil ditambah 20 menit yang hasilnya di mana kalian pertama kalikan dulu 1 jam dikali 60 yaitu 60 menit. Lalu dijumlahkan dengan 20 menit. Maka 60 tambah 20 hasilnya 80. Jadi 1 jam 20 menit setara dengan 80 menit. Ya, seperti itu. Lalu Bapak memberikan contoh soal yang kedua yaitu 3 jam 45 menit akan dijadikan menit. Nah, di sini satuannya ada 2 ya. Nah, kita tentukan dulu yaitu 3 jam tambah 45 menit. Kita pisahkan dulu jam dan menitnya. Nah, lalu kita jadikan jam tersebut ke menit. Nah, gimana caranya? Sama dengan 3 jam akan dikalikan berapa? 60. 3 dikali 60 yang hasilnya di mana 180. Nah, di sini kita akan buat contoh caranya seperti ini. Nah, pertama 3 jam kali 60 pakai tanda kurung ya. Ditambah 45 menit. Lalu kita kalikan dulu 3 jam kali 60 yang tadi sudah kelihatan ya di pinggir tabel tersebut. 3 jam kali 60 yaitu 180 menit akan ditambah 45 menit yang hasilnya menjadi 225 menit. Jadi 3 jam 45 menit setara dengan 225 menit. Nah, ini untuk konversi satuan waktu untuk jam ke menit ya. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah jika kalian sudah paham ya. Kita lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, masih tetap konversi satuan, tapi bagaimana kalau dibalik dari jam ke menit lalu menit ke jam. Nah, seperti ini contohnya. Nah, 120 menit ya akan dibagi 60 ya, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, jadi sama halnya kalian kalau diibaratin mirip dengan tangga satuan panjang atau jarak. Kalau turun ke bawah itu dikali, kalau naik ke atas itu dibagi. Nah, sama halnya satuan waktu ini. Jika jam ke menit, nah jam itu di atas, menit itu di bawah, lalu dikali. Nah, sekarang menit ke jam. Nah, menit itu dari bawah ke atas berarti dibagi. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 120 menit akan dibagi 60 menit yang hasilnya di mana 2 jam ya. Sebenarnya gampang kalian membaginya, itu tinggal coret nolnya. Kan nolnya ada 1 dan 120 nolnya 1, coret. Lalu tinggal kalian bagi di 12 bagi 6 atau 6 kali berapa yang hasilnya 12, itu 2, yaitu 2 jam ya. Kita lanjut lagi. 240 menit. Ya, gimana caranya? Ya 240 dibagi 60. Yang hasilnya di mana 4 jam ya. Kita lanjut lagi ke 360 menit. Akan dijadikan jam yaitu 360 menit dibagi 60. Nah, ini cara-caranya ya. Cara kalian untuk menghitung dari menit ke jam itu yang dimana harus dibagi 60. Jadi 360 menit dibagi 60 yaitu 6 jam ya. 6. Nah, lalu yang terakhir itu 480 menit sama dengan ke jam. 480 menit dibagi 60. Hasilnya 8 jam. Ya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya, misalkan 90 menit. Nah, di sini Bapak buat contoh soal 90 menit. Kalian bisa lihat 90 menit itu ada tidak? Nih, kalian 90 menit ini akan dijadikan jam. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, dari 1 jam sampai ke angka 8. Ada tidak 90 menit? Tidak ada ya. Nah, jadi 90 menit ini yang mendekati 90 menit atau lebih dari 90 menit itu berapa?
Ya, 60 menit ya. Maka 60 kita pisahkan dan sisanya itu 30. Berarti 60 menit ditambah 30. Nah, itu dari menit ke jam. Nah, berarti kita tulis 60 menit ke jam itu. Nah, 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Berarti 60 dibagi 60 hasil kita bagi dulu, lalu ditambah 30 menit yang hasilnya di mana 1 jam ditambah 30 menit yaitu 90 menit. 1 jam ditambah 30 yang hasilnya 1 jam lewat 30 menit. Jadi 90 menit setara dengan 1 jam 30 menit ya. Gitu anak-anak. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. 2 jam setelah pukul 08 ada pukul 8.00 adalah pukul. Nah, di sini kalian buat dulu tabelnya yaitu jam dan menit. Nah, di sini pukul apa? 08.00. Nah, kita tulis jamnya itu jam 8. Menitnya itu menit 00 ya. Nah, yang ditanyakan itu 2 jam setelah, maka yang ditanyakan itu jam, maka 2-nya itu ditaruh di angka di kolom jam. Nah, setelah itu berarti ditambah, yaitu 8 ditambah 2 yang hasilnya 10 ya. Nah, seperti ini. Lalu menitnya itu tidak ada, berarti tetap menitnya itu 00 ya. Jadi kita gabungkan saja pukul 10.00. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 40 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul. Kita samakan caranya seperti yang pertama, yaitu kita buat tabelnya, lalu kita pisahkan jam dan menitnya. Nah, kalian bisa lihat pukul berapa? 04.15. Nah, 04 itu masuk kategori jam dan 15 itu masuk ke menit. Nah, yang ditanyakannya itu 45 menit setelah, berarti ke menit ya. Jadi 45 akan dijumlahkan dengan 15, yaitu 15 tambah 45 yaitu 60. Yang dimana 60 itu setara dengan 1 jam. Nah, jadi 1 jam itu kita taruh di atas jam atau di kolom jam ya, lalu dijumlahkan itu 4 tambah 1 itu 5. Nah, karena 60 menit itu setara 1 jam, jadi kita balik lagi ke menit awal yaitu 00 ya. Jadi kita tulis 45 menit setelah pukul 4.04.15 ada pukul 5 atau 05.00. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu 2 jam sebelum pukul 08.20 adalah pukul. Sama, pakai kolom dulu, kita pisahkan jamnya dan menitnya. Yaitu kita lihat jam yaitu menunjukkan angka 8, menit itu 20. Nah, berarti yang ditanyakan 2 jam sebelum, berarti sebelum itu dikurang ya. Kalau setelah itu ditambah, sebelum itu dikurang. Yang ditanyakan jam, maka 2-nya itu kita taruh di kolom jam. Nah, baru kita kurangkan, yaitu jam 08 dikurangi 02 yaitu 6 atau 06. Nah, karena menitnya tidak ada pengurangan, maka tetap hasilnya 20 menit. Nah, jadi 2 jam sebelum pukul 8.20 adalah pukul 6.20 ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 50 menit. Nah, ini Bapak kurang penulisan ya kayaknya. 50 menit sebelum ya, pukul 05.20 adalah pukul. Nah, sama halnya seperti tadi, jam dan menitnya dipisah. Nah, kita lihat, nah jamnya itu 5, menitnya itu 20. Yang ditanyakan itu ini 50 menit sebelum ya, bukan pukul. Kayaknya maaf Bapak salah tulis atau ketinggalan penulisannya. Nah, jadi yang ditanyakan itu sebelum 50 menit, maka 50-nya ini kita taruh di menit. Nah, kita
kurangkan itu. Nah, bisa nggak 20 kurangi 50? Tidak bisa, berarti kita harus minjem kemana? Ke jam. Jam. Kita minjem 1. Nah, 1 jam itu setara berapa? 60 menit. Jadi 20 menit tambah 60 hasilnya 80. Nah, sekarang baru bisa dikurangkan ya. Jadi 80 kurangi 50 yaitu 30. Nah, seperti itu ya. Jadi 30 menit dan jam 4. Jadi 50 menit sebelum pukul 5.20 adalah pukul 4.30. Nah, seperti itu ya. Untuk pembelajaran satuan waktu, ya mohon maaf jika ada kesalahan beberapa. Nah, sampai situ kalian sudah paham? Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, di sini Bapak akan memberikan latihan soal ya. Insya Allah kalian bisa dan coba kalian pelajari lagi. Nah, di sini Bapak berikan soal, itu tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Nah, ini kalian tulis aja jarum pendeknya dan panjangnya, atau seperti jam digital ya. Nah, yang gambar pelan itu jam berapa? Nah, nanti kalian tulis aja. Tidak usah digambar juga ya, tidak perlu. Lalu yang keduanya itu, 20 menit sebelum pukul 8.20 adalah pukul. Nah, kalau bisa pakai cara seperti yang tadi ya, biar paham kaliannya dan bisa. Sama nomor 3 juga seperti soal nomor 2, tapi dilihat lagi soalnya setelah dan sebelum. Lalu nomor 4 yang terakhir itu 4 jam 20 menit sama dengan berapa menit, dan nomor 5 yaitu 130 menit sama dengan berapa jam. Nah, seperti itu ya untuk latihan soal, dan kerjakan di buku tugas yang kalian punya ya. Nah, sekian sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.